Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kristina. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mom. Oke, Bu Kristina. Sebelumnya saya akan coba paparkan dulu terlebih dahulu, Bu Kristina ya, bahwa saya di sini ada untuk menyelesaikan sebuah tugas nih, Bu Kristina. Ya. Ada modul 2.3 yaitu tentang coaching dalam pembelajaran. Nah, adapun hal ini akan ada 3 proses nantinya Bu Kristina. Ada pra observasi, ada observasi, dan ada pasca observasi. Sebelum saya melakukan kegiatan observasi, saya akan menyampaikan dulu tujuan dari pra observasi ini ya Bu Kristina ya, agar nantinya ketika dilakukan observasi itu sendiri, Ibu Kristina sudah bisa lebih siap dan bisa lebih percaya diri dari berbagai hal yang akan kita bahas setelah ini. Itu tujuan dari observasi kita hari ini, Bu Kristina. Baiklah Bu Kristina, sebelum nantinya saya akan melakukan observasi kelas Bu Kristina, saya akan coba mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu Kristina. Ya. Nah, kira-kira apa sih menjadi tujuan pembelajaran Ibu Kristina nantinya? Tujuan pembelajarannya di sini kita masuk materi bab 2, yang mana materinya itu mengenai permintaan dan penawaran barang. Di sini diharapkan peserta didik itu mampu mengetahui apa itu permintaan, apa itu penawaran, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tersebut. Oke, berarti di sini Ibu ingin mengetahui ya Bu ya? Iya. Ingin mengetahui tentang mengidentifikasi Iya, lah bahasanya untuk materi permintaan dan penawaran. Nah, kira-kira Bu Kristina apa sih bentuk area pengembangan yang akan Ibu capai? Area pengembangan di sini nanti saya memberi mereka studi kasus. Studi kasus, berarti Ibu akan sudah menyiapkan kasus-kasus Iya. yang diangkat ya. Dan untuk mode pembelajaran seperti apa nih Bu Kristina? Dokter modelnya itu kita menggunakan PBL, problem based learning. Problem based learning, berarti Ibu sudah menyiapkan kasus-kasus Iya. yang ada, dan jadi Ibu sudah dengan sintak-sintaknya harus lebih paham ya Bu Kristina ya, bahwa nanti akan mereka melakukan sebuah tindakan studi kasus akan permasalahan yang Bu Kristina berikan. Nah, sekarang ini Bu Kristina, bentuk strategi pembelajaran apa sih yang akan Bu Kristina terapkan di dalam kelas nantinya? Ya, kan tadi seperti saya bilang di sini kita menggunakan PBL ya Bu ya. Ada problem based learning. Di sini saya akan membagi peserta didik itu ke 3 kelompok. Berarti nanti ada 3 kasus nih, 3 kasus yang berbeda. Nah, jadi nanti di situ mereka akan adakan diskusi. Diskusi berarti bentuk strategi pembelajaran dan proses Iya, diskusi ya, ada prosesnya diskusi. bentuknya diskusi. Kalau tentang kontennya seperti apa? Bu? Kontennya di situ nanti di kelangkaan itu kan ada beberapa nih, ada tentang materinya itu tentang kelangkaan, itu ada tentang kelangkaan goreng, ada tentang minyak. Oke, berarti untuk proses Ibu akan melakukan namanya pembagian kelompok ya Bu ya, dalam proses kegiatan pembelajaran. Dan untuk konten Ibu akan menerapkan yang namanya materi kelangkaan. Iya, Ya, materi kelangkaan, kelangkaan. contohnya kelangkaan minyak Iya. seperti itu Bu ya. Dan terakhir Bu Kristina, kira-kira cara untuk mengukur penilaiannya seperti apa nih? Ya, di sini kan kita kan menggunakan diskusi ya Bu ya, diskusi kelompok. Berarti nanti di sini saya menilainya bagaimana mereka itu bekerja sama. Ya. Ya, terus bagaimana sikap mereka dalam berdiskusi. Ya. Terus nanti mereka masing-masing itu akan tampil ke depan. Terus kelompok lain akan menanggapi atau memberi pertanyaan terhadap kasus tersebut. Oke, berarti Ibu akan menilai dengan pengetahuan mereka akan hasil presentasi yang ada sama sikap mereka ketika mereka mempresentasikan. Oke, baiklah Bu Kristina. Ini Bu Kristina sasarannya kelas berapa nih Ya, kira-kira? di sini fase E, kelas E4. Fase 4, jam ke berapa Bu? Jam ke-5 dan 6. Jam 5 dan 6. Oke, waktunya? Waktunya hari Kamis. Hari Kamis tanggal 4 Oktober. Oke, 24 Oktober ya. Iya. Berarti di kelas E4, E4. jam ke-5 6, tanggalnya 24 Oktober 2024. Iya. Oke lah Bu Kristina, sudah saya tangkap semuanya ini. Berarti siap ya Bu Kristina untuk saya observasi ya untuk kegiatan mendatang. Saya berharap Bu Kristina bisa dapat menerapkan semua jenis pembelajaran yang model pembelajaran PBL punya. Itu aja Bu Kristina untuk kali ini. Bu Kristina, saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu nantinya di kelas observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tentang permintaan dan penawaran. Coba lihat gambar di atas. Apa yang dapat kalian ambil? Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Poin yang akan kita pelajari hari ini tentang pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Terus nanti kita lanjut tadi kasus ya. Atau dibeli oleh pembeli atau konsumen pada tingkat atau waktu tertentu. Pernah kan melakukan jual beli pembelian? Nah, pembelian itu tidak hanya berupa barang, ada juga berupa jasa. Apa contoh dari pembelian berupa jasa? Satu apa lagi? Faktor yang mempengaruhi permintaan apa aja? Harga barang itu sendiri. Ada yang bisa menjelaskan kenapa harga mempengaruhi permintaan? Satu orang katakan. Apa Rashid? Akbar. Apa Akbar? Kenapa Akbar harga mempengaruhi faktor permintaan? Mungkin karena kemahalan, Bu. Orangnya jadi Ini ya. Terus apa lagi? apa? Kenapa harga merupakan faktor permintaan? Semakin Cewek? turun harga, semakin banyak permintaan. Apa? Semakin turun harga, semakin banyak permintaan. Iya, jika harganya murah atau rendah maka permintaannya akan semakin bertambah. Begitu juga sebaliknya. Sudah duduk berkelompok? Silakan berpindah. 1, 2, 3, 4. 1 kelompok B, 2 kelompok enam, 3 kelompok 4 kelompok. Gimana ini makan? Yang dari kita kemarin itu. Oke, ini Bu kasih LKPD-nya. Masing-masing ini beda kasusnya. Silakan jawab nanti pertanyaan di LKPD. Ini situ ada kasus. Silakan dibaca kasusnya, terus jawablah pertanyaannya. Nanti setelah selesai, masing-masing kelompok untuk presentasikan di depan. Silakan dikerjakan.
Kevin, Indra, Kaki, dan Farel. Sejak 2021 lalu, harga minyak goreng di Indonesia naik secara signifikan. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Nasional dalam beberapa ini, harga minyak goreng pada 7 Oktober 2021 telah mencapai Rp52.250 per kilogram. Lebih lagi, harga minyak goreng di awal Januari 2022 masih melaju tinggi mencapai angka Rp18.550 per kilogramnya. Harga minyak goreng kemasan bermerek Nutella dan Nutella lainnya lebih tinggi lagi yakni seharga Rp21.150 per kilogram. Tingginya permintaan dan turunnya penawaran minyak goreng mengapa Indonesia, terutama untuk masyarakat aliran menengah bawah. Permintaan yang lebih meningkat, juga penurunan pemasaran minyak goreng oleh produsen, juga banyak menanggapi program Mindokulin mengajukan pencabutan 20% diesel dengan 70% solar. Menjadi Ini apakah ada pertanyaan? Ayo, Rifki, silakan bertanya. Bagaimana dampak kelangkaan minyak goreng terhadap masyarakat? Berdampak pada kegiatan ekonomi seperti penghambatan proses produksi makanan dan kenaikan angka pengangguran. Kan semuanya. Jadi setelah kita membahas kasus, misalnya kasus tentang kelangkaan apa saja tadi? Ada kelangkaan minyak goreng, yang kedua terus solar, gas, bahan pangan. Nah, itu semua pastinya banyak sekali penyebabnya. Dan pastinya ada tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun si pengguna atau pemakai. Sekarang kita kesimpulan. Apa yang dapat kalian simpulkan pada materi hari ini? Ada yang bisa memberikan tentang permintaan penawaran? Tadi faktor-faktor permintaan apa saja? Ada harga barang itu sendiri, jumlah konsumen, terus ada pendapatan, lagi selera konsumen, perkiraan di masa mendatang. Terus kalau faktor-faktor penawaran, ada biaya produksi, jumlah produsen, apa lagi? Teknologi, ada pajak dan subsidi. Oke, itulah pelajaran kita hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu dengan semua selanjutnya. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya kembali bersama Ibu Gustina ya. Dalam kegiatan ini ada pasca observasi yang telah kami lakukan kemarin. Nah, itu untuk singkat waktu, mari kita bersama untuk menyaksikan kegiatan pasca observasi ini. Jadi Gustina, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mom. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Bu Gustina nih, kemarin udah kita lakukan observasi di dalam kelas ya Bu Gustina. Tahu kira-kira apa tujuan kita di sini hari
ini Bu Sina? Ya, tujuan di sini itu yaitu untuk merefleksi terhadap proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Oke, berarti itu refleksi ya, bisa Iya. nanti tahu semua apa yang telah Bu Sina lakukan atau observasi kemarin ya. Iya. Nah, oke Bu Sina, sebelum nanti saya menyampaikan catatan-catatan yang saya dapatkan ketika observasi, saya ada memiliki beberapa pertanyaan nih Bu Sina Iya. mengenai kegiatan kita yang kemarin di dalam kelas. Nah, saya mau tanya ini, apa sih perasaan Bu Sina setelah selesai melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Iya, perasaan itu sebenarnya lega, ada tegang juga kan. Tapi alhamdulillah karena udah kelar, senang gitu. Oh, senang. Nah, terus bagaimana rasanya Bu Sina ketika ada saya di dalam kelas yang biasanya ini kan kemarin nanya soal diri. Nah, sekarang ada saya di dalam kelas. Gimana perasaan Bu Sina? Perasaannya itu deg-degan ya, kan biasanya kita mengajar itu kan hanya ada kita dan murid, ada saya dan murid. Tapi karena adanya guru lain yang melihat, jadi agak gimana gitu, tegang. Tegang. Jadi tapi berharap ya tidak Alhamdulillah lancar. lancar. Oke, berarti walaupun tegang ya, tapi tetap kegiatan dilakukan dengan baik ya Bu Sina. Nah, Bu Sina bisa diceritakan kembali bagaimana sih proses yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Ya, proses pembelajaran kita kan berdiferensiasi nih. Di sini saya menggunakan kelas tes yang mana? Di sini saya menggunakan kelas E4. Iya. Ya, E4. Di sini saya membagi anak itu ke beberapa kelompok. Di sini pastinya kita mengelompokkan anak itu kan tidak harus pintar sama pintar. Iya. Nah, kita campur kan. Nah, kita ada 3 kelompok. Nanti kita kasus Oke. yang berbeda. Oke. Jadi itu anak menyelesaikan beberapa pertanyaan. Oke. Berarti sama seperti area pengembangan yang udah Ibu capai kemarin ya Bu ya, Ibu Iya, menganalisis ya dengan strateginya menggunakan project based learning ya kemarin ya, Ibu membagi menganalisis studi kasus yang ada Iya, kemarin ya Bu studi Sina ya. Oke, itu untuk kegiatan proses. Kalau bentuk diferensiasi lain seperti apa kemarin Bu? Itu ada produk, di mana di sini saya bukan memberikan, tapi memancing anak itu jika ingin ada yang memberikan contoh dari materi yang telah saya sampaikan mengenai permintaan dan penawaran. Oh, seperti itu berarti bentuknya produk Iya, anak. anak nanti mengacungkan tangan, memberikan contoh dari materi yang telah disampaikan. Oke, berarti selain dari pembelajaran diferensiasi ini berupa proses, Ibu membagi beberapa kelompok pembedaan anak, Ibu juga melakukan proses diferensiasi berbentuk produk ya Bu ya, Produk. dengan cara meminta anak Untuk untuk memberikan contoh dari Contoh. apa itu permintaan Iya. yang realitanya kan dilakukan di keseharian mereka. Oke, benar. Oke. Nah, Ibu dari proses yang dilakukan kemarin, kira-kira apakah ada hambatan dalam proses pembelajaran dalam kelas kemarin? Hambatannya pasti ada. Pertama kan kemarin kita melakukan observasi itu setelah jam istirahat. Oh, Biasanya iya. ini kan minim waktu, anak itu pastinya ada yang makan. Nanti saya mengkondisikan terlebih dahulu, yang baru melanjutkan proses pembelajaran sembari menyiapkan materi. Nah, terus hambatan lainnya itu anak ini tidak semuanya aktif dalam forum diskusinya itu tadi. Ada yang sedikit cuek kan, apalagi kan karena kan yang lebih dominan itu kan yang pintar nih. Nah, di situ udah ada kerjain. Berarti itu bentuk hambatan yang dilakukan, Ada yang ya. cuek gitu. Iya, yang terjadi dalam kelas yang pertama ya karena faktor pergantian jam dari saat ke masuk ke jam berikutnya. Setelah itu adanya anak yang cuek seperti itu Ibu ya. Terus apa yang menjadi alasan mengapa hambatan bisa terjadi Bu kira-kira? Hambatan itu terjadi kan ini kan ada 3 kelompok ya Mam ya. Iya. Berarti kalau di kelas ada 28 orang berarti satu kelompok sekitar 9. Jadi kan di situ kan karena ada beberapa yang diskusi mungkin namanya cuek. Oh, sebenarnya Kerjanya ya. atau sambil main nih sama yang sebelahnya gitu. Oh, seperti itu. Berarti memang anak ini cuek karena terlalu banyak ya. Di Nah, situ satu kelompok kendala itu sendiri. Nah, dari semua hambatan nih Ibu hadapi, kira-kira apa sih menjadi rencana
Ibu untuk mengurai hambatan itu agar tidak terjadi lagi? Kalau untuk mengurangi hambatan ini kan mungkin di kelompoknya sedikit aja nih orangnya, mungkin bisa lagi banyak lagi kasusnya atau menggunakan model yang lain. Dan kalau lebih sedikit kan otomatis anaknya lebih aktif untuk menggali atas tugas yang telah diberikan. Oke, itu bagian kelompok yang lebih banyak lagi ya. Ya. Oke, untuk bisa dianya berdiskusi dengan efektif. Dengan efektif. Untuk menggali kemampuan. Dari. Oke, baik Bu Gustina. Dan rencana akan Ibu buat itu, kira-kira kapan sih akan Ibu mulai rencana untuk mengurangi hambatan itu terjadi? Mungkin kita akan lagi pertemuan selanjutnya. Lebih maksimalkan lagi kan seperti apa pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, Bu Gustina, nanti saya sudah dapat nih merekap semua apa yang Ibu Gustina sampaikan ya. Nah, jadi saya bisa menyampaikan sedikit apa yang menjadi catatan saya ya dari hasil yang saya lihat kemarin. Nah, seperti ya, Ibu sudah memberikan yang namanya pembukaan dengan cara berdoa terlebih dahulu sudah dilakukan ya Bu ya. Lalu melakukan sesi kehadiran siswa juga ada. Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran juga ada sehingga anak juga terfokus pada Ibu. Juga melakukan persepsi. Sudah itu Ibu melakukan yang namanya pemberian materi ya. Materi itu kontennya seperti apa. Terus Ibu menjelaskan, meminta anak bertanya dan menjawab. Itu Ibu membagi kelompok, ya, dan memberikan sebuah kasus yang digunakan untuk memperoleh data. Saat itu Ibu juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan cara memantau jalannya kegiatan itu, dan tentunya untuk dapat melihat anak bagaimana perkembangan dalam belajarnya, ya. Terus juga setelah mereka bekerja secara kelompok juga Ibu melakukan namanya mempresentasikan hasil dari apa yang Ibu minta kepada siswa tersebut. Nah, kayaknya untuk yang area pengembangan yang Ibu area pengembangan Ibu ingin capai itu kayaknya sudah bisa didapatkan itu dengan cara menganalisis studi kasus yang ada itu ya, dengan cara Ibu memberikan banyak sekali kasus-kasus sehingga mereka menganalisis bagaimana caranya untuk membuat permintaan dan penawaran ini terjadi nantinya, ya kan, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning seperti itu Bu Gustina. Ya, itu mungkin untuk catatan saya hari ini Bu Gustina. Ya, terima kasih Nom. Iya. Ada yang saya sampaikan, terima kasih kepada Bung Mercy yang telah melakukan observasi ini kepada saya. Di sini saya sangat berterima kasih, senang sekali. Ini guna juga bermanfaat bagi saya untuk lebih mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Apakah ada kendala di mana, gitu kan, agar pembelajaran ini di pembelajaran selanjutnya baik menggunakan metodenya ataupun model pembelajaran. Oke, ya ini saya nyambung sedikit nih karena Bu Gustina sudah mengatakan hal itu. Berarti kan Bu Gustina ada rencana melakukan pengembangan diri ini ya. Iya. Nah, kira-kira bentuk pengembangan diri apa nih yang akan Bu Gustina lakukan nanti ke depannya? Oh iya, di sini kan di Alkama ini kan ada namanya guru penggerak. Iya. Mungkin saya bisa lebih bertanya lagi mengenai pembelajaran itu seperti apa. Oke. Terus kalau untuk formula itu bisa ikut MGMP. Kemarin kebetulan ada Bu Eva kan, Iya. Guru ekonomi yang satunya lagi yang senior di sini itu ada menawarkan juga ke saya, nanti Ibu daftarkan untuk MGMP, ada yang menawarkan seperti itu. Oke, berarti sudah ada ya niatnya Bu Gustina untuk join ke MGMP dan juga niat untuk bertanya kepada kami para CDP untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan proses pembelajaran sekolah. Oke Bu Gustina, tetap semangat ya, semangat untuk terus menciptakan hasil-hasil terbaik dalam proses pembelajaran dengan rencana pengembangan diri yang akan Bu Gustina lakukan. Semoga apa yang Bu Gustina dapatkan nanti dari hasil yang dari kami, misalnya Bu Gustina minta berbagi dengan kami atau mengikuti forum-forum di luar seperti MGMP, bisa memberikan dampak positif bagi kegiatan Bu Gustina di dalam proses pembelajaran, belajar mengajar nantinya. Gitu
kajian Bu Gustina hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.